Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Metri dengan NIM F01222510 dari Prodi Ilmu Politik kelas D. Jadi, contoh kasus tentang pelanggaran HAM di Indonesia yang saya ambil yaitu kerusuhan Mei 1998. Pada kerusuhan ini, banyak toko dan perusahaan dihancurkan oleh amukan massa, terutama milik warga Indonesia keturunan Tionghoa. Konsentrasi kerusuhan terbesar terjadi di Jakarta, Medan, dan Surakarta. Dalam kerusuhan tersebut, banyak warga Indonesia keturunan Tionghoa yang meninggalkan Indonesia. Tak hanya itu, seorang aktivis relawan kemanusiaan yang bergerak di bawah Romo Sandiawan bernama Ita Martadinata Haryono yang masih seorang siswa SMU berusia 18 tahun juga diperkosa, disiksa, dan dibunuh karena aktivitasnya. Ini menjadi suatu indikasi bahwa kasus pemerkosaan dalam kerusuhan ini digerakkan secara sistematis, tak hanya sporadis. Amukan massa ini membuat para pemilik toko di kedua kota tersebut ketakutan dan menulisi muka toko mereka dengan tulisan milik pribumi atau pro-reformasi, karena penyerangan hanya fokus ke orang-orang Tionghoa. Sampai bertahun-tahun berikutnya, pemerintah Indonesia belum mengambil tindakan apapun terhadap nama-nama yang dianggap kunci dari peristiwa kerusuhan Mei 1998. Pemerintah mengeluarkan pernyataan yang menyebutkan bahwa bukti-bukti konkret tidak dapat ditemukan atas kasus-kasus pemerkosaan tersebut, tetapi pernyataan dibantah oleh banyak pihak. Sebab dan alasan kerusuhan ini masih banyak diliputi ketidakjelasan dan kontroversi sampai hari ini. Namun umumnya masyarakat Indonesia secara keseluruhan setuju bahwa peristiwa ini merupakan sebuah lembaran hitam sejarah Indonesia. Sementara beberapa pihak, terutama pihak Tionghoa, berpendapat ini merupakan tindakan pembasmian atau genosida terhadap orang Tionghoa. Walaupun masih menjadi kontroversi apakah kejadian ini merupakan sebuah peristiwa yang disusun secara sistematis oleh pemerintah atau perkembangan provokasi di kalangan tertentu hingga menyebar ke masyarakat. Tidak lama setelah kejadian berakhir, dibentuklah Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk menyelidiki masalah ini. TGPF ini mengeluarkan sebuah laporan yang dikenal dengan Laporan TGPF mengenai pelaku provokasi, pembakaran, penganiayaan, dan pelecehan seksual. TGPF menemukan bahwa terdapat sejumlah oknum yang berdasar penampilannya diduga berlatar belakang militer. Sebagian pihak berspekulasi bahwa Pangap saat itu, Wiranto, dan Pangdam Jaya Maijen Jafriye Jamsudin melakukan pembiaran atau bahkan aktif terlibat dalam provokasi kerusuhan ini. Penuntutan amandemen KUHP pada bulan Mei 2010, Andi Yantriani, Ketua Subkomisi Partisipasi Masyarakat di Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan, meminta supaya dilakukan amandemen terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menurut Andi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya mengatur tindakan pemerkosaan berupa penetrasi alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan. Namun pada kasus Mei 1998, bentuk kekerasan seksual yang terjadi sangat beragam. Sebanyak 85 korban saat itu mengalami pemerkosaan anal, oral, dan atau disiksa alat kelaminnya dengan benda tajam. Bentuk-bentuk kekerasan tersebut belum diatur dalam pasal pemerkosaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi, penyelesaian kasus kerusuhan Mei 1998 yang terjadi pada 13 sampai 15 Mei 1998 di Jakarta dan beberapa kota lainnya. Penyebabnya adalah krisis moneter yang membuat perekonomian masyarakat sangat menurun. Dan salah satu upaya penyelesaian kasus ini adalah dibentuknya Komnas Perempuan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.